Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, seperti biasa, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Dengarkan namanya ya. Aidil Ilham, Ahmad Iqbal, Ahmad Hafid Hidayat, Anissa, Asyarif Aldi, Isban Syah, Firdaus, Izin, Nurul Maulina, Firlin Mimihar, Ramawati, Cipcan Dewi Rahayu, Izin juga, Widya Rahma. Ya. Oke, seperti biasa kita penyegaran dulu ya sebelum belajar. Ada yang lihat kah untuk hari ini? Ada. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Mas Radio. Kami bisa, pasti bisa. Nah, oke. Anak-anakku yang saya banggakan, insya Allah pertemuan kita kali ini adalah tentang jinayat. Jadi jinayat itu di dalam ilmu fikih adalah membahas tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Ingat dia. Membahas tentang pembunuhan dan dia hanya membahas ini. Membahas tentang penganiayaan dan pembunuhan. Karena kejahatan itu banyak ya. Orang tidak puasa, kejahatan juga ya. Orang menuduh orang berzina, kejahatan juga ya. Berzina, kejahatan juga ya. Kejahatan enak. Kejahatan. Tetapi itu tidak dibahas. Oke? Di dalam ilmu fikih ya, ada membahas tentang itu ada jinayat dan hudud. Di jinayat dan hudud. Kalau hudud ini itu tadi masalah zina, mainnya banyak. Zina tidak puasa banyak kan. Yang lainnya. Tetapi kalau jinayat, pembunuhan dan penganiayaan dan sanksinya. Selain daripada pembunuhan dan penganiayaan itu dibahas di hudud. Saya tanya kembali tentang fikih itu ya, pelanggaran dalam agama kita terbagi dua. Apa itu? Jinayat dan hudud. Nah, kalau jinayat khusus pada pembunuhan dan penganiayaan. Selain daripada itu namanya tentang hudud. Pengertian pembunuhan menurut bahasa menghilangkan nyawa seseorang. Jadi membunuh itu menghilangkan nyawa seseorang. Itu menurut bahasa. Pokoknya kalau kamu yang menyebabkan orang hilang nyawanya, kamu yang membunuh. Misalnya kasih kaki, pak, mati. Berarti kamu yang membunuh. Bukan saya cuma lempar saja. Pokoknya kamu yang membunuh. Nah, kamu yang menyebabkan. Oke, lanjut. Secara istilah. Nah, jadi secara istilah semua perbuatan yang menyebabkan hilang nyawa. Jadi hati-hati ya. Itu namanya pembunuhan. Sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja Pak Ustaz. Saya cuma main-main. Pokoknya kamu yang menyebabkan. Berarti kamu pembunuhnya. Selanjutnya, macam-macam pembunuhan. Jadi pembunuhan itu bermacam-macam. Pertama, pembunuhan sengaja. Sengaja. Jadi pembunuhan pertama namanya sengaja. Dia sengaja membunuh. Coba baca apa yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang telah direncanakan
pembunuhan yang telah direncanakan. Jadi poin pertama, pembunuhan sengaja itu ada rencana, ada niat, ada rencana atau niat. Ada niatnya dari dulu memang mau buka bunuh. Ada niatnya membunuh, ada niatnya untuk memukul, ada niatnya untuk cekik, apa lagi? Ada niatnya untuk menusuk. Kalau hanya karena kaget, misalnya dia kaget, dia lempar batu. Misalnya dia pegang batu, ada kasih kaget, dia lempar, kena kepala temannya mati. Itu kan lain persoalan, karena tidak punya niat. Jadi, ya, syarat pertama pembunuhan sengaja itu adalah adanya niat. Ada niatnya, niat untuk membunuh. Yang kedua, alat yang mematikan. Ini mah dia pakai balok loh. Tidak sengaja, tidak sengaja. Pakai apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja ditabrak orang rumah. Tidak sengaja. Misalnya si ini pegang batu besar. Oh ini si lempar kepalanya batu. Tidak sengaja main-main. Ada orang main-main pakai batu 5 kilo. Oke. Jadi syaratnya tadi ya, pembunuhan sengaja itu pertama harus ada niat. Itu pertama, niatnya. Yang kedua, alatnya mematikan. Alatnya mematikan. Kalau tidak mematikan, lain lagi ceritanya. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Dilakukan tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa niat. Memang tidak punya niat dia. Tidak ada niatnya. Tidak ada niat. Tidak sengaja. Yang kedua, alat yang tidak mematikan. Misalnya kamu punya kerupuk ya, beli kerupuk. Betul, dia lempar, sengaja melempar, tetapi bukan untuk membunuh. Lempar kepalanya kerupuk. Orangnya ini penyakit, tidak boleh dikasih kaget. Kena, langsung mati. Nah, berarti pembunuhannya tidak sengaja. Yang penting tidak ada niatnya. Tidak ada niat membunuh. Tidak ada niat membunuh. Walaupun dia sengaja melakukan, sengaja melempar, tidak ada niat membunuh. Dan alatnya tidak mematikan. Dia hanya lempar polbek. Ada orang mati lempar polbek? Tidak ada. Lempar polbek. Kena kepalanya langsung. Oh. Berarti pembunuhnya adalah tidak sengaja. Nomor 3, pembunuhan tersalah. Ya, itu tadi pembunuhan seperti sengaja. Sengaja lempar, sengaja pukul. Tapi tidak ada niatnya, alatnya tidak membunuh, seperti sengaja. Ketiga, pembunuhan tersalah, tidak sengaja. Pembunuhan tersalah, tidak sengaja. Apa karakternya? Tanpa maksud kejahatan. Tidak ada niat. Dia tersalah, tidak ada niat. Jadi sama tadi ya, nomor 1, nomor 2 sama-sama tidak ada niat. Tetapi yang ketiga ini tersalah tanpa maksud kejahatan. Kemudian karakter keduanya mempunyai niat membunuh namun orang tersebut tidak boleh dibunuh. Nah, maksudnya di sini yang kedua. Misalnya dia hakim ya. Dia hakim. Misalnya dia hakim. Apa kesalahan orang ini? Ya, misalnya dituduh membunuh. Ternyata ya kan kalau membunuh kan hukumnya dibunuh juga ya, dikisas ya. Dia memutuskan bahwa ini harus dibunuh, ini harus dikisas. Dia putuskan, dia hakim. Ternyata di belakang hari ada bukti bahwa yang membunuh bukan orang ini. Bagaimana? Karena sudah dibunuh, ya sudah dikisas. Nah, maka hakimnya dianggap tidak sengaja. Atau misalnya ada orang mencuri, dikiranya pencuri, dilempar batu, ternyata bukan pencuri, pencurinya sudah lahir. Nah, berarti atau ada orang berzina, kira-kiranya orang berzina, ternyata bukan dia. Oke?
Paham ya? Jadi pembunuhan ada 3 macam. Pertama, pembunuhan sengaja. Kedua, sengaja. Ketiga, bersalah. Oke. Yang selanjutnya, dasar hukum larangan membunuh. Kenapa kita dilarang membunuh? Karena ada ayatnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Wala taqtulun nafsa, jangan membunuh. Nah, selanjutnya, itu tadi dasar hukumnya ya. Hukuman pelaku pembunuhan. Jadi setiap pembunuhan itu ada hukumannya. Sekarang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan sengaja. Apa hukumannya? Wa man qatala muta'ammidan, siapa yang membunuh secara sengaja, dubiya ila awliya'i maktuli, dia diserahkan kepada keluarga pembunuh. Misalnya polis membunuh Iswan Syah, dia bunuh ya, dia bunuh, maka diserahkan kepada walinya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Maksudnya hakim menanya keluarganya. Apa ditanyakan? Kamu mau dia dibebaskan, mau memaafkan atau tidak? Oke? Jadi ditanya itu keluarganya yang dibunuh. Misalnya saya membunuh ini, otomatis saya ditangkap sudah polisi. Ditanya keluarganya, dimaafkan pembunuhnya atau tidak? Oke? Kalau dia memaafkan, kalau dia tidak memaafkan, berarti saya dikisas, saya juga dibunuh. Ya, itu hukum Islam. Membunuh orang lain dengan sengaja, kalau keluarganya tidak memaafkan, pasti pembunuhnya juga dibunuh. Di situ dikatakan bahwa fa insya'u, apabila keluarganya mau, uqtuluhu, dia boleh memberikan kisas. Bilang sama Pak Hakim, kisas saja, bunuh saja, memang itu, dibunuh. Tetapi wa insya'u, ketika keluarganya mau, ahasud diyat, dia mengambil diyat. Apa itu diyat? Salasuna hikata. Apa itu salasuna hikat? 30 unta betina. 30 unta betina, ingat? 30 unta betina. Paham unta itu ya? Satu unta itu 20 juta minimal. 30 unta yang berumur berapa? 3 sampai 4 tahun. Bukan cuma itu. Selanjutnya wasalasun najis'a. 30 jas'a. Berarti sudah 60 ya, 30 tambah 30. Apa itu? Berumur, unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Sudah berapa unta? 60. Dan wa arba'una khilfa, dan 40 unta yang sedang bunting lagi. Berapa semuanya unta? Berapa? 100 unta. Ingat, kalau Anda dimaafkan, Anda wajib membayar 100 unta. Misalnya saya bunuh polisi, saya kasih parang, bilang kepalanya mati, saya ditangkap polisi, ditanya bapaknya, apakah Anda mau kisas atau tidak? Bilang bapaknya, tidak usah dikisas, saya maafkan dia. Nah, kalau dimaafkan, hukumannya adalah saya harus bayar 100 unta. 1 unta 20 juta. Kalau 20 juta kali 100 berapa? Berapa? Hah? 2M ya? Satu nyawa 2M itu kalau Anda dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan,
itu dipisah. Oh, bahaya kalau ini yang terjadi, tidak ada orang membunuh. Ya, itu kalau dimaafkan. Ini tadi ya, jadi pembunuhan yang sengaja itu 100 unta, 30 ikat, 30 jis'ah, dan 40 khilafah. Itu yang sengaja. Selanjutnya, pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja tetap 100 unta juga. Tetapi kalau dia tidak sengaja, dia tidak keluarganya tidak dikasih kesempatan untuk mengkisas. Itu tadi bedanya. Kalau sengaja dikasih kesempatan keluarganya mau kisas atau tidak. Kalau tidak sengaja tidak dikasih kesempatan untuk mengkisas keluarganya. Tidak boleh, langsung ditawari ini. Selanjutnya, pembunuhan tersalah tidak sengaja. Apa hukumannya? Membayar diyat muhaffafah. Apa itu diyat muhaffafah? Terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor berumur 4 tahun, berarti 20 ini. Ini 20. Baru apa lagi? 20 ekor unta umur 5 tahun. Nah, ini 20. Lagi 20 ekor betina. Nah, 20 lagi. Lagi 20 unta umur 2 tahun. Berarti semuanya ada berapa? Hah? Berapa? 100. Yang penting membunuh orang 100. Oke, paham sampai di sini ya? Paham? Catat baik-baik, nanti ya, ada tugasnya. Selanjutnya, pembunuhan secara berkelompok, mengeroyok. Misalnya, contoh, saya mengajar lama sekali, kamu tidak terima, keroyok saja Ustaz. Lama sekali kamu mengajar, kamu keroyok saya mati. Apa hukumannya? Itu. Atau misalnya ini, selalu lapor kalau ada yang bolos, kita keroyok saja, keroyok mati. Apa hukumannya? Nah, coba lihat apa hukumannya. Di sini ada hadisnya. Umar bin Khattab pernah berkata, apa itu? Lau tamaru alaihi ahlu sin'a laqataltuhum bihi jami'a. Seandainya semua penduduk Sun'ah, ini satu kampung, walaupun satu kampung dia membunuh secara bersama-sama, niscaya saya akan bunuh semua. Ingat itu, tidak boleh mengeroyok. Beda dengan kita ya, kurang banyak tidak usah. Siapa sih mau dikasih masuk penjara? Tapi Islam tidak. Kamu membunuh secara 20 orang membunuh, itu bunuh kalau. Walaupun satu santang, misalnya disantang ini, bunuh saya Pak Ustaz. Kenapa? Selalu bikin ini, selalu melarang kita berjudi misalnya, selalu melarang kita sabung ayam misalnya. Bunuh saja. Nah, kalau pembunuhnya walaupun satu kampung akan dihukum mati. Jadi tidak ada istilah mengeroyok. Ya, di dalam Islam mau keroyok, mau apa, pokoknya dibunuh semua. Jadi tidak ada orang coba-coba mengeroyok. Selanjutnya, itu tadi hukumannya ya. Kita kembali pada penganiayaan. Tadi sudah selesai hukumnya. Sekarang penganiayaan, melukai atau merusak anggota tubuh. Misalnya, kamu lempar saya batu, kena mata saya hijau, buta sebelah. Ada sih matanya tapi tidak bisa melihat. Berarti itu menganiaya namanya. Misalnya kamu tidak kerja PR, saya tarik telinganya. Berarti itu namanya menganiaya. Contoh, kamu tidak kerja PR, saya tendang kakinya, langsung patah kakinya. Atau tidak patah tetapi tidak bisa berjalan. Itu namanya menganiaya. Bisa melukai, bisa juga apa? Merusak fungsi. Misalnya ada temanmu
Aku wakil dia. Baru dia tidak bisa mendengar. Di sini bisa mendengar, di sini tidak. Berarti Anda merusak satu, penganiaya satu tadi. Itu ada hukumannya. Ya. Nah, di sini ada penganiayaan, macam-macam penganiayaan. Ada penganiayaan berat. Apa itu penganiayaan berat? Melukai, tusuk, berdarah, berarti melukai hati. Nah, tidak ya, jam berdarah ya. Kalau melukai perasaan, tidak masuk di ayat itu. Itu masalah semata. Tidak masuk di sini. Maksudnya di sini melukai berdarah, bukan melukai darah. Maksudnya merusak yang menyebabkan hilang fungsi anggota badan. Ya, misalnya tinju, hilang giginya, tak ada satu. Jadi tak ada satu. Berarti itu penganiayaan berat. Ada juga penganiayaan ringan, melukai, ya, tergores, kaipi, darah. Merusak yang menyebabkan tidak hilangnya fungsi anggota badan. Nah, misalnya saya dengar telinganya berdarah, tetapi tetap mendengar, berarti itu penganiayaan ringan. Saya tampuk petani sakit, berdarah, tapi tetap melihat, berarti itu penganiayaan ringan. Paham ya? Oke. Lanjut. Penganiayaan, apa dasar hukum penganiayaan? Ya, di sini surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Kamu membunuh, kamu juga dibunuh. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Kamu tusuk matanya orang, kamu juga dihisap, ditusuk juga mata. Hati-hati. Kalau hukum Islam itu orang hati-hati. Kamu buka giginya satu orang, dibuka juga satu gigi. Iya. Dibuka juga. Itu ada ayat yang disetujui. Apalagi, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Kamu tampar temanmu, di pengadilan juga kamu dikasih begitu. Sampai hilang ini juga. Hati-hati ya. Apalagi, wal uzuna bil uzuni, telinga dengan telinga, telinga kanan dengan telinga kanan. Kamu sih begini telinga temanmu. Tali-tali. Nah, nanti di pengadilan juga kamu dikasih begitu. Tali-tali juga. Hilang. Jadi orang-orang hati-hati. Misalnya ada mau kasih kaget, dia ingat kalau rusak. Telinga juga dirusak, jangan. Itu enaknya hukum Islam. Kamu mau lempar temanmu, kalau kena matanya tertusuk, mataku juga ditusuk. Ya begitu hukum Islam. Dia orang hati-hati. Tidak ada mau main-mainnya. Wasinna di sini, gigi dengan gigi. Kamu rusak giginya satu orang, tinju hilang. Berapa? Giginya hilang 4. Kamu juga ditinju, hilang gigi 4. Itu namanya hukum Islam. Wal juruha qisas, dan luka pun ada kisasnya. Luka, kamu tusuk temanmu pakai pisau, datang dokter, dia ukur berapa senti, 5 senti, maka di pengadilan kamu juga disuruh ditusuk sampai 5 senti. Jadi diambil pisaunya, dikasih perban sampai 5 senti, tusuk. Ya, harus sama. Makanya hati-hati. Itu dasar hukumnya Al-Maidah ya. Nah sekarang, karena sudah selesai materinya, Bapak ingin setiap kelompok membuat contoh pembunuhan sengaja. Oke, silakan kelompok. Anda kelompok membuat contoh pembunuhan tidak sengaja. Ingat, tidak sengaja. Anda kelompok ketiga membuat tugas pembunuhan semi sengaja atau sama sengaja. Silakan. Oke, silakan.
Sekarang kelompok 1. Sudah diskusi? Sudah. Nah, siapa yang mau pilih? Nah, silakan. Berdiri. Keras. Misalkan pembunuhan sengaja itu kayak ada dua orang teman. Dua orang teman. Terus satunya kayak tidak sengaja dia buat kesalahan sama teman satunya. Yang tidak sengaja bikin kesalahan. Ya. Tapi satu itu dendam nih. Dendam. Ya, baru. Semisal dia ketemu kan, dapat sudah dia peluang membunuh, dikasih racun itu makanannya. Dikasih racun makanannya. Sengaja ya. Sengaja, Pak. Baru diminum. Iya Pak. Baru diminum baru mati. Nah, apa betul itu pembunuhan sengaja? Betul. Betul. Kenapa dikatakan sengaja tadi? Ada niat betul-betul ingin ya, sengaja kasih racun. Oke, paham ya? Bukan hanya habis ini ya, nanti dikasih racun. Di sini coba. Nah, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Kedua. Oke. Di sini kan Pak, misalnya ada seorang ulang tahun. Ada orang ulang tahun. Nah, temannya itu kasih surprise. Kasih surprise. Bukan, lalu dulu dikasih kue Pak. Nah, kuenya itu tidak dimakan, tetapi dikasih lemparkan ke mukanya. Kasih lempar mukanya. Nah, baru Kebetulan dia itu kan ada pipa minyak, jadi ada di minyak. mati. Berarti itu pembunuhan apa namanya? Tidak seperti sengaja. Seperti sengaja. Kenapa seperti sengaja? Dia sengaja kasih begini mukanya temannya. Tapi tidak ada niat membunuh, hanya surprise. Langsung mati. Kenapa dikatakan sengaja? Karena sengaja kasih kena mukanya. Oke. Kemudian ini apa yang tidak sengaja? Kamu juga ini tidak sengaja. Apa? Berdiri. Laki-laki harus berdiri dong. Kalau tidak laki-laki tidak berdiri tidak laku. Itu sudah paham. Misalnya di sini jurang. Nah, di sini jurang. Jurang bisa. Ada orang berdiri, Ada orang berdiri. terus ada orang lewat, senggol. Dia sengaja senggol atau tidak? Tidak. Tidak sengaja senggol. Jatuh. Meninggal. Ya. Berarti dia tidak. Sengaja. Paham semua ya? Seandainya dia sengaja senggol, berarti Pembunuhan. pembunuhan sengaja. Nah, sekarang Bapak bikin contoh. Anda tebak, ini pembunuhan sengaja atau tidak? Oke. Budi atau Bedu? Pilih mana? Budi atau Bedu? Bedu. Karena kamu orang Bugis, kamu ini orang Bugis. Bedu. Bedu ini jalan-jalan di pinggir sawah. Jalan-jalannya, jalan-jalan pinggir sawah. Kemudian ada temannya main-main dia. Dilemparlah pakai onde-onde. Ya. Dia sengaja lempar ke onde-onde. Kena kepalanya Bedu, mati. Ini pembunuhan apa ini? Seperti sengaja. Kenapa dikatakan pembunuhan seperti sengaja? Karena dia sengaja melempar. Oke, selanjutnya. Sekarang masalah penganiayaan ya. Saya mau tanya satu persatu hukuman penganiayaan. Contoh, ya. Contoh, saya cabut hidungmu, cabut hidung. Ketika saya cabut hidungmu, berarti hukuman untuk saya apa? Cabut. Itu namanya kisah. Oke, tadi di sini ada materi tidak masuk ya, ada materi tidak masuk. Bagaimana misalnya kalau dia maafkan saya? Misalnya tidak apa-apa lah Pak Ustaz, tidak sengaja cabut hidung. Caranya apa hukumannya kalau begitu? Saya tidak misalnya saya tidak tega mau cabut hidungnya Pak Ustaz, tidak tega lah. Dan apa hukumannya? Hukumannya adalah
Satu anggota badan 50 unta. Satu anggota badan 50 unta. Ah, begini saja, keberatan. Ada sapi saya di kampung 50. Mau kau kasih sama tamu satu, kasih ke 50. Ada yang mau? Tidak ada nih. Nah, berarti itu masih murah. Dek, masih murah kan? Ya. Di situ ada sapi 50. Siapa mau kasih saya kakinya satu? Kasih itu 50 ekor sapi, mau nggak? Enggak mau. Berarti itu masih murah ya. Dek, jadi kalau anggota tubuh berpasang-pasangan, kalau satu dirusak 50, kalau rusak dua-duanya 100. Hati-hati bos. Ya, tahu semua ya? Ini makanya hati-hati. Nah, selanjutnya Bapak ingin menutup pertemuan kali ini dengan mengambil sebuah kesimpulan. Pertama, bagian fikih yang membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan namanya jinayat. Selain daripada itu namanya pertama. Kita masuk pada pertama, pembunuhan. Pembunuhan ada berapa? 3. Ada 3. Sengaja, tidak sengaja. Pembunuhan sengaja, ya, adanya niat dan alat yang mematikan. Ada niat, alatnya mematikan. Pembunuhan semi sengaja tidak ada niat, tapi dia sengaja melakukan. Tidak ada niat membunuh, tapi sengaja tinggal. Paham ya? Tidak ada niat membunuh, tapi sengaja senggol. Tidak ada niat membunuh, sengaja pukul pulpen temannya. Berarti semi atau seperti sengaja. Kemudian pembunuhan tidak sengaja. Dia tidak sengaja tendang. Dia tidak sengaja pukul, mati. Berarti dia pembunuhan tidak sengaja. Hukumannya, kalau pembunuhan sengaja, kalau keluarga tidak memaafkan, dia dikisas. Kalau keluarga memaafkan, dia kena 100 unta. Namanya dia mughalladah, denda besar. Kalau dia seperti sengaja, tidak ada kisas, langsung dia mughalladah. Kemudian kalau ini yang terakhir tidak sengaja, didenda juga ya. Berapa itu? Diyat mukhaffafah istilahnya. Diyat yang ringan, dibagi 5 itu unta. Tidak dibagi 3, tapi dibagi 5. Ringan. Sama-sama jumlahnya, tapi ringan harganya. Paham ya? Selanjutnya, kesimpulan kedua, penganiayaan. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan? Melukai yang menyebabkan hilang fungsi, ya, menyebabkan hilang fungsi, menyebabkan tidak mendengar, menyebabkan tidak melihat, menyebabkan tidak bisa berjalan. Makanya itu namanya penganiayaan. Apa hukumannya? Pertama, kalau dia tidak dimaafkan, dikisas. Kamu potong telinganya satu orang, telingamu juga dipotong. Buka satu giginya orang, dibuka juga gigimu satu. Dibuka kamu yang lakukan, tetapi pengadilan. Buka kakinya satu orang, kakimu juga dibuka satu. Kalau kamu tidak dimaafkan, kalau kamu tidak dimaafkan berarti dipisah. Tetapi kalau dia memaafkan, tidak usahlah, sudah-sudahlah. Berarti kamu wajib bayar 50 unta. Kalau anggota badan yang berpesan-pesan. Oke, mungkin cuma itu. Nah, sebelum kita mengakhiri
Marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.